Bapak Ibu jemaah semua, mari gerakkan lisan kita bersolat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam menyambung pembahasan tentang salat berjamaah. Sebelum kita sambung, kita ringkas kembali yang sudah kita bahas di pertemuan terdahulu, termasuk juga di dua pertemuan sebelumnya, bahwasanya syarat untuk kita mengikuti imam pertama adalah tidak tahu sholat imam ini batal atau tidak meyakini sholat imam itu batal. Berarti imam yang kita ikuti adalah yang kita yakini sholatnya memang sah sehingga kita bermakmum kepadanya. Yang kedua, imam bukan orang yang ummi, bukan orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Artinya imam wajib benar bacaan Al-Fatihahnya dikadar tidak menghilangkan huruf atau merubah makna dari huruf-huruf surah Al-Fatihah. Yang ketiga, tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Kemudian juga kita sudah bahas di pertemuan lalu tentang sifat-sifat ideal seseorang menjadi imam, sehingga yang terdepan itu adalah orang yang paling qari, yang paling banyak hafalannya. Kemudian kalau mereka sama, ada dua orang yang layak maju jadi imam sama-sama hafalannya, maka dilihat kadar penguasaan mereka terhadap sunnah Nabi. Kalau sama juga dilihat siapa yang lebih dahulu hijrah dan berislam. Kalau sama juga baru berperan soal lebih tua umur. Bapak Ibu jamaah semua, pertemuan ini kita lanjut kepada bahasan kaifiyatu al-iqtida, cara berimam atau cara menjadi makmum itu sendiri. La yatahaqqaqu al-iqtida' al-mashru' illa bi syurutin wa kaifiyatin yanbaghi mura'atuha wa hiya katsiratun mulakhisuha fi ma yali. Tidak terwujud kita statusnya mengikut imam sesuai yang disyariatkan kecuali dengan syarat-syarat dan tata cara yang sudah ditentukan. Maka secara ringkas pertama adalah alla yataqaddam al-ma'mum 'alal imam fil makan. Makmum tidak boleh lebih maju dibanding imam di posisi atau tempat sholat. Maka ini memang bagi kita yang ke Masjid Nabawi hati-hati itu, di posisi masjid itu kan memang lapang sekitar ya. Jangan sampai melakukan sholat justru di garis batas imam walaupun depannya lapang, karena ini menjadikan tidak terwujudnya tata cara bermakmum. Maka di riwayat hadis dipahami bahwasanya ketika seseorang makmum hanya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di sebelah kanan imam. Memahami sebelah kanan ini terjadi perbedaan pendapat, apakah itu sejajar atau berta'addub, menunjukkan adab ke imam dengan mundur sedikit ke belakang. Imam Syafi'i rahimahullah memilih makna kanan ini tidak identik sejajar, tapi dibuat kalau makmum itu satu orang, maka maka kelingking kirinya berada di tumit imam. Jadi dia satu tapak di belakang imam. Sifat ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, bahwasanya mereka ketika makmum sendiri dengan Nabi, mungkin di sholat sunat tentu saja, tidak berani sejajar dengan Nabi, dan mereka mundur satu tapak itu dibiarkan oleh Nabi, maka menjadi sunnah takririyah, sunnah penetapan. Jadi adabnya seorang makmum yang sendirian tidak persis sejajar di kanan imam, tetapi mundur satu tapak, dan itu tetap dihukumi tidak di belakang, karena di belakang adalah belakang punggung. Kanan satu tapak itu masih masuk dalam makna umum an yaminihi, di sebelah kanannya imam. Ini sebuah catatan penting yang kita garis bawahi. Adapun kalau nanti ada satu orang lagi datang, maka dari riwayat hadis orang ini berdiri di sebelah kiri. Jadi secara riwayat tidak langsung orang ini menarik yang sendiri ini ke belakang, tapi dia dulu yang berdiri di
sebelah kiri imam. Kemudian di situ imamlah yang mengambil keputusan apakah akan mendorong yang berdua ini membuat saf di belakangnya atau justru imam sendiri yang maju. Nah, ini tentu akan kasuistik dengan keadaan tempat. Kalau justru mundur lebih rumit, maka imam punya ruang untuk maju sehingga mereka tetap statusnya di belakang imam. Orang yang sholatnya di depan imam, maka dihukumi sholatnya tidak sah. Bahasa ini jelas dari para ulama fikih. Maka Bapak Ibu semua, ini adab yang diajarkan ketika kita sendirian di sebelah kanan, kemudian datang di sebelah kiri. Jadi di situ ada dua pilihan. Nanti imam yang merasakan ini. Kalau imam tidak membiarkan saja, maka boleh makmum dua ini memilih mundur kalau ruang dia memadai. Atau memang ada keadaannya imam yang mengambil keputusan untuk maju. Atau imam yang mendorong kedua orang ini mundur ke belakang seperti yang pernah terjadi di Nabi SAW dan sahabat. Nah, ketika jumlah ini sudah banyak, maka tentu langsung membuat shaf di belakang imam. Kemudian hal yang sering diabaikan di berbagai tempat masjid di daerah kita, wa yusannu alla yazida ma bainal imam wal ma'mum ala salasati azru' wa hakadha baina kulli shaffaini. Disunnahkan tidak berlebih jarak antara imam dengan makmum, demikian juga antara makmum dengan makmum di belakangnya, shaf per shaf gitu, sampai lebih dari 3 hasta. Nah, jadi hasta ini menjadi ukuran, dan kami pribadi sudah mendapatkan 2 referensi, salah satunya kitab ini yang menegaskan Al-Fiqhul Manhaji, satu lagi Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab juga menegaskan hal yang sama, bahwasanya prinsip sholat berjamaah menjaga kestabilan jarak antara imam dengan shaf pertama dengan shaf kedua. Hanya 3 hasta maksimal. Dan itu kalau diukur mengikut pemahaman penghimpun kitab ini, 1 hasta itu dihitung rata-rata 50 cm, berarti jarak antar shaf dan imam dengan shaf pertama itu di garis 150 cm atau 1,5 meter. Maka kita melihat banyak tempat di daerah kita ini, imam adonan jauh bana kemungku, bahkan mungkin punya ruang untuk ambil shaf cek lay gitu. Itu menyalahi adab ini. Walaupun memang hukumnya tidak wajib karena ulama mengatakan sunnah, mustahab itu. Berarti kalau ada antara shaf jaraknya seperti itu, antara imam dengan shaf pertama jaraknya seperti itu sudah hal yang makruh, perbuatan yang dibenci. Melakukan perbuatan yang benci menurunkan derajat, merusak kesempurnaan. Termasuk juga yang sudah kita bahas soal merapatkan shaf terdahulu. Kan perintah Nabi, sawwu suhufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Samakan, luruskan, rapatkan shafmu, karena menyamakan, merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Kalau tidak dijaga ini berarti salatnya tidak sempurna. Itu logika yang sangat mudah dipahami. Maka Bapak dan Ibu jamaah semua, ini adalah bagian dari usaha kita bagaimana awakku mengajar titik sempurna dan titik ideal. Karena memang kita hadir berjamaah kan inginnya titik ideal itu. Bahasa Nabi soal karunia di situ sangat jelas. Salatul jamaah khairun wa afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan, di sebagian riwayat bi 25 dhi'fan. Salat jamaah ini lebih baik dan lebih utama dibanding orang salat sendiri sampai kelipatan 27 derajat atau 25 kali lipat. Nah, kita sudah berusaha seoptimal itu Bapak Ibu. Kemudian syaitan berusaha merusak dia tidak utuh dengan mengabaikan poin-poin kesempurnaan itu sendiri. Nah, maka memang standar pertama kita jelas Masjid Nabawi sejak zaman Nabi tentu saja. Termasuk hal yang sudah kita sampaikan terdahulu, bahwasanya kaedah mimbar ini di kanan imam ini hal yang dipahami valid, tidak diganggu gugat. Tidak ada pilihan yang memindahkan mimbar ini ke kiri. Kenapa? Karena kita hanya nyontoh mode itu nanti kerajaan Nabi. Tinggal lagi kalau kita kaji soal mimbar, ada satu contoh yang kita lewatkan, bahwasanya Nabi membuat mimbarnya itu 3 tangga naiknya gitu.
Sehingga pertangga itulah Nabi dulu mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Di situ pula kita memahami riwayat beradabnya, walaupun status mereka berdua mertua, beradabnya sahabat Nabi terhadap beliau. Sehingga Abu Bakar sebagai khalifah tidak berani berdiri di tangga Nabi jadi khotib. Beliau turun gitu. Umar turun lagi ke bawah gitu. Nah karena tangganya cuma 3, Utsman mau turun kemana? Kan tidak mungkin menggali lubang ke bawah kan. Maka beliau kembali naik di posisi berdiri Nabi di tangga ketiga. Ini semua adalah menjaga soal adab kita, kesempurnaan beribadah meniru Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah perempuan sudah otomatis kita pahami diposisikan di belakang jamaah laki-laki. Kemudian adab kedua adalah ayyutabi'u fi intiqalatihi wasairi arkanis shalah al-fi'liyah. Harus tatabu' beriringan mengikuti imam dalam semua perpindahan dan juga dalam semua rukun-rukun yang bersifat perbuatan. Jadi dalam sifat-sifat perbuatan, nah ini kalau kita pakai bahasa mazhab Imam Syafi'i rahimahullah kan dibagi rukun jadi 3. Ada rukun qalbi yang bersifat dalam hati, di antaranya adalah niat. Ada rukun qauli, ada rukun perkataan ucapan, di antaranya baca Al-Fatihah. Dan ada rukun fi'li, rukun-rukun yang berbentuk perbuatan atau gerak aktivitas. Maka tatabu' ini, beriringan ini sangat dituntut dalam gerak. Sehingga di situ ada 4 unsur. 1, mendahului, haram, batal solatnya, diancam besok itu kepala di Allah juga kepala keledai. Mada. Yang kedua, wajib tatabu' beriringan. Sehingga ungkapan sahabat kita dapati, mereka tidak naik dari sujud kecuali sesudah Nabi Sampurno berdiri. Maka apa maknanya? Kalau imam menjadikan geraknya sejajar dengan bacaan takbir Allahu Akbar di bar imam berdiri, maka makmum baru mulai mengangkat kepala dari sujud. Dan ada 2 hal yang sebagian mengatakan mubah, sebagian mengatakan makruh, yaitu satunya serentak dengan imam, satu lagi adalah lama atau tarakhi, lama tinggal dari imam. Kami pribadi cenderung untuk mengatakan ini adalah 2 hal yang makruh, dibenci. Kenapa? Kita kan statusnya ngikut. Bahasa Arab menegaskan ngikut itu beriring gitu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru. Huruf fa ini terjemahan bahasa kita maka hanya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka bila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Artinya takbir kita sesudah takbir imam. Allahu Akbar, imam. Baru kita Allahu Akbar. Beriring, mengikut. Nah serentak merusak itu. Lama tinggal juga merusak itu. Nah kita perhatikan di sebagian tempat ada jamaah, imam lah selesai salam kanan kirinya asik juga mendoa nih. Dia kan bisa melakukan doa lama itu di sholat sunat. Kalau sholat jamaah ini kita ikuti kaedah tatabu' itu. Kita beriring-iring dengan imam. Yang ketiga adalah al-ilmu bintiqalatil imam. Kita tahu perpindahan-perpindahan imam itu. Wadzalika bi ayyarahu aw yara ba'dha saffin aw yasma' muballighan. Kita tahu perpindahan imam itu mungkin dengan memang melihat imam langsung aktivitasnya, atau mendengar atau melihat shaf di depan kita, atau mendengar suara imam ataupun muballigh yang menyambung suara imam. Nah, sehingga sampai sekarang Masjidil Haram masih mempertahankan prinsip muballigh ini. Sehingga ada orang yang ditugaskan dengan suara yang lebih lantang mengiringi suara imam, supaya jamaah tahu bahwasanya aktivitas imam sudah sampai di sini. Bapak dan Ibu, ini mungkin sebuah catatan penting bagi kita bersama. Semoga kalau ada di antara kita yang jadi pengurus masjid, soal jarak ini mari kita tegaskan kembali supaya ibadah kita sempurna. Demikian dengan waktu kita potong. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah mudahkan kita menyambung di masa depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.